iman yang dengannya kita bisa merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya sedekah dan berbagai bentuk ibadah yang kita bisa mengerjakannya dengan penuh kenikmatan. Karena kalau kita mengerjakan ibadah tanpa ada rasa kenikmatan, akhirnya hanya sekedar formalitas gitu. Ya, tapi dengan nikmat iman, semua itu bisa kita kerjakan dengan penuh sukacita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang Allah turunkan kepada beliau serta kesempurnaan kepribadian Rasulullah, kita bisa mendapatkan nikmat iman melalui usaha luar biasa dari dakwah para ulama. Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita juga bisa menemukan betapa menjadi seorang Muslim Allah berikan banyak sekali kesempatan dan kemudahan. Dari sebuah amalan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ketika kita bisa melazimi sebuah amal yang ringan, maka niscaya mengerjakan amal-amal yang jauh lebih berat akan jauh lebih ringan. Nah, Rasulullah juga menyampaikan dalam banyak kesempatannya agar seorang muslim itu tidak pernah lepas dari aktivitas amal ringannya. Di antara amal yang paling ringan ya jelas ya, di antaranya yaitu kita bertasbih. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini meraih keajaiban tasbih. Tapi kita coba berangkat dari pelajaran yang luar biasa dari sebuah kisah seorang nabi yang memang kalau kita baca kisah nabi ini intisarinya tentang mukjizat tasbih, keajaiban tasbih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kisah sosok Nabi Yunus. Ya, ada di sini Pak Yunus gitu. Ya, Yunus ini kan salah satu nama nabi yang cukup populer gitu ya. Yunus ya, gitu. Nah, Nabi Yunus alaihi salam Allah Subhanahu wa taala turunkan kisahnya dalam surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 87 ayat 88. Memang tidak banyak tidak panjang juga kisah tentang Yunus tentang dalam Al-Quran. Ini kalau saya ingat-ingat sepertinya sudah berapa kisah itu ya. Kalau Musa sudah ya, Musa. Kemudian, tapi Musa itu panjang, kita baru bahas sedikit saja itu, tentang Nabi Musa ketika beliau di Madian. Gitu. Kemudian apa? Nabi saya malah lupa itu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kita coba melihat ini kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kita kalau pasti mudah-mudahan masih ingat bagaimana dulu guru-guru kita cerita tentang Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu kan Allah Subhanahu wa taala utus ke suatu kaum yang ketika Allah utus beliau kepada mereka, kaum ini itu masih jauh dari kata iman. Mayoritas masih jatuh ke dalam kemusyrikan, bentuk kemusyrikan standar lah, bentuk kemusyrikan khas di masa dahulu, penyembahan kepada berhala. Diingatkan, ternyata susah, gitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87, wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fid dhulumati. Ya. Dan ingatlah wahai Muhammad kisah tentang Yunus, tetapi Allah menyebut namanya di sini dengan nama Dzannun. Ya. Dzannun atau yang biasa kita kenal Dzun Nun.
Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang Yunus berdakwah sekian lama kepada kaumnya tetapi tidak berbalas. Yang beriman tidak seberapa, yang tidak beriman sangat banyak, yang beriman pun imannya pun masih goncang. Bolak-balik itu. Kangen, aduh rapenak jadi umatnya Yunus itu. Sudah minoritas, ya, ditekan, gak nyaman. Akhirnya sekian lama proses keimanan ini, proses dakwahnya Yunus, ya, sebagaimana halnya kita. Ya. Jadi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan risalahnya kepada manusia agar kita itu sebagai orang-orang yang membaca kisahnya itu ya sadar, oh nabi ki yo manusia, kita juga manusia. Ya, kerja suwe koyo ora enek peningkatan gitu. Ya. Gajinya bagus. Lingkungan tempat kerjanya enggak bagus. Ki jek mending ya Pak ya, ora apa-apa penting enek duit. Tapi nek sudah imbalannya, honornya juga nggak bagus, suasana kerjanya juga nggak nyaman, bosnya juga wah ora nyenengke gitu, ya. Dan persaingannya itu ya Allah itu donjilat gitu ya. Ben munggah jabatan akhirnya senggol kanan, senggol kiri. Itu nek kira-kira kita betah boten, Pak? Ya. Perasaan kok banyak usulan-usulan saya, ide-ide saya, perbaikan saya untuk perusahaan tempat kerja ini, tapi nggak dihargai. Kira-kira kita pripun, Pak? Ya, bahasanya sih, yo aku sakit hati. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang Yunus, kisahnya itu agak beda dibandingkan nabi lain. Kalau Nabi Nuh itu ya mendapat perlakuan yang sama, tapi Nabi Nuh sabar. 950 tahun tetap dakwah sabar. Rasulullah dakwah di kaum musyrikin Quraisy 23 tahun diperlakukan begitu, ya sabar. Tapi ingat, tidak semua nabi seperti itu. Ya, Allah itu menurunkan nikmat kenabian kepada siapapun yang dia kehendaki, dan siapapun dia pasti memiliki jiwa sebagaimana halnya manusia. Maka Nabi Yunus itu aneh, ya unik lah, nggak aneh ya, unik ya Nabi kok. Tuh. Allah menyebutkan sifat dari Yunus itu di dalam ayat ini dengan kalimatnya idzahaba mughadiban. Ingatlah wahai Muhammad, kisah tentang Dhunnun yaitu Yunus ketika ia pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan umatnya gara-gara dakwahnya bertepuk sebelah tangan dan pergi dalam kondisi marah. Ya kayak awake dhewe kuwi. Anesu, surah gelem. Ya. Wah aku melu pengajian neng Islamic Center liyane entuk teh aku ora. Anesu, ya. Sok ra mangkat tak nggawa botol teh dhewe. Ya. Kadang ya macam-macam, Mbak. Orang itu penyebab nesunya itu ya macam-macam. Lah Allah di sini menceritakan sifat manusiawinya seorang nabi, marah. Tuh. Apa Rasul tidak pernah marah? Ya, Rasul dia pernah marah. Tetapi marahnya Yunus ini keterlaluan. Dia marah akhirnya meninggalkan tempat tugas di mana Allah tugaskan dia untuk berdakwah. Ya. Oh, Allah tuh sudah ngasih kok, kamu tuh tugas dakwahmu tuh di kaummu. Dan Nabi Yunus ini tuh Allah utus di sebuah kaum yang tinggalnya itu di daerah Mosul, Irak. Ya. Jadi kalau kita lihat peta Irak itu, nggak jauh dari Irak itu ada sungai. Ada dua sungai namanya Sungai Tigris dan Sungai Efrat, dan dua sungai ini tuh bermuara itu ke Teluk Persia. Jadi nanti cocok sama kisahnya. Nabi Yunus pergi marah meninggalkan kaumnya.
Kenapa? Karena Allah belum perintahkan dia untuk hijrah. Gitu. Ya, baru marah saja. Akhirnya tinggal. Allah belum kasih perintah hijrah. Rasulullah kalau marah itu ya marah sama orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi Rasul terus berpikir bagaimana caranya. Sampailah kemudian ketika sudah Allah tetapkan, wes mentok Muhammad hijrah. Di sini belum ada perintah untuk hijrah, Nabi Yunus malah sudah pergi dalam kondisi marah. Marahnya itu mengantarkan Yunus untuk apa? Pokoknya aku pergi, gak mau ketemu kaumku lagi. Sampailah tiba di sebuah pelabuhan, Yunus kemudian memutuskan untuk naik perahu. Nah, ini kan masih ingat kisah ini ya. Gitu. Ya. Terus tiba-tiba apa Bu, Pak? Kisahnya Nabi Yunus orang dipangan ya jadi kotoran toh. Gitu. Ya. Ditelan ikan paus. Apa paus itu makan orang, Pak? Enggak. Loh, ikan paus itu hewan paling ramah di lautan loh. Karena enggak doyan sing gede-gede, Pak. Padahal mulutnya gede loh. Tapi enggak doyan yang gede-gede. Saya baru sadar, bayangan kita dulu zaman kecil sebelum nonton National Geographic nek apa film-film binatang itu loh, nek biasanya pagi-pagi itu. Bayangan kita dulu nek ikan paus itu makan orang, gitu betul Pak? Atau masih ada yang kira kayak gitu? Ternyata ikan paus itu makannya itu udang-udang kecil. Kok iso lemu ya? Nah itulah misteri. Ya. Yo, masalahnya sitik-sitik ajek bener. Ngemil kata. Lah, ini Allah takdirkan, maka disebutlah dengan nama Dzannun. Kenapa? Nun itu dalam bahasa Arab sebutan untuk ikan paus. Ya. Huti. Lah, nun itu maksudnya itu adalah ya ikan pausnya itu. Idzahaba mughadiban fadonna alla naqdiru alaihi. Kadang manusia itu ketika sudah dalam kondisi marah, wes terserah, suara urusan. Ya. Seakan-akan selesai, emosinya terlampiaskan, habis itu ya urusannya belakangan. Di situ Yunus itu juga menganggap begitu, sudahlah. Ya, fadonna. Bahkan Yunus sampai mengira, ya, apakah dia mengira Allah tidak akan mempersempitnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergi melepas tanggung jawab yang belum kita tunaikan, yang belum kita selesaikan, apalagi itu berupa tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti berujung pada kondisi di mana Allah persempit semua urusan hidup kita, termasuk Nabi Yunus. Ya, semakin Allah persempit, oh aku mau hijrah kemana ya? Akhirnya naik kapal. Ada aja cara Allah itu untuk mempersempit hidupnya. Gimana Pak? Nah, numpak kapal loh, suasananya itu juga langitnya cerah kok. Tiba-tiba badai. Lah kok piye iki? Ya. Nah, kodanya malah bilang, ini kapal kita kelebihan beban. Lah kok iso? Oke, kelebihan beban, semua sudah dibuang, barang-barang yang enggak penting sudah dikeluarkan. Masih kelebihan beban, ada saja cara Allah untuk apa? Maka Allah di sini menyebutkan alla naqdiru alaihi. Kalau Allah sudah mempersempit, naqdiru alaihi, mempersempit urusan hidup kita, sudah. Kenapa Allah mempersempit hidupnya Nabi Yunus? Agar Nabi Yunus sadar di mana letak kesalahannya dan dia menempuh jalan tobatnya. Maka dalam surat As-Saffat itu diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat 141, fasahama fakana minal mudhadin. Akhirnya diambillah solusinya, harus ikut undian. Ini ketemu dalilnya niki bar kuwi, oh judi ki enek dalam Al-Qur'an.
Kisahnya Nabi Yunus. Padahal ini undian bukan undian berhadiah. Ini bukan undian berhadiah. Undian ini tuh untuk menentukan siapa yang harus turun dari kapal. Karena kalau tidak kapalnya akan tenggelam. Terus ya berkali-kali dipilih itu. Ketemu keluar lagi namanya Yunus. Udah pekewuh, waduh wong soleh kok mosok di kan nyemplung gitu. Undi lagi, Yunus lagi. Kenapa? Allah itu kalau sudah hendak mempersempit hidup seseorang, apapun bisa. Ya sama juga kalau mau memperluas urusan hidup seseorang, Allah pun bisa. Terus begitu, ya sudah. Akhirnya Yunus lah yang masuk dalam undian. Jadi kalau kita lihat peta, Pak, dari Irak ke Teluk Persia, kapalnya itu mulai masuk ke tengah-tengah samudra, itu nanti masuk ke wilayah Laut Arab. Laut Arab kalau terus gitu nanti masuknya ke Samudra Hindia. Ternyata cocok. Gitu. Salah satu samudra yang memiliki cukup banyak ikan paus diantaranya Samudra Hindia. Kita kalau mau lihat ikan paus, Pak, ada satu suku di Indonesia itu yang tiap tahun melakukan perayaan berburu ikan paus. Ya, cuma setahun sekali. Ikan paus dagingnya halal boten, Pak? Halal. Halal boten? Halal. Rasul juga pernah makan. Jadi pernah salah satu cerita itu sahabat Rasulullah itu sampai ke Laut Merah, pesisir laut itu ngelihat bangkai ikan paus. Ya, dipotong digawa ning Madinah. Mbah dimasak apa? Ya, pepes ngono ya, Pak ya. Pepes paus gitu. Ya. Ya, nek hiu saya pernah. Kata nek hiu halal apa betul dia? Makannya daging gitu. Ya tetap semua yang ada di laut gitu. Ya, halal. Itu sampai di kapal itu akhirnya Yunus mau tidak mau karena Allah sudah mentakdirkan kok dia jatuh masuk ke dalam lautan, maka Allah di sini menceritakan fidzulumati. Ya, fidzulumati. Suasana yang gelap. Kita tinggal di rumah, bangunannya permanen, atapnya juga kokoh. Kalau pas badai, angin kenceng, gelap, lampune listriknya mati, horor boten, Pak? Horor toh? Lah iki nek neng lautan. Ya alhamdulillah kalau saya punya pengalaman lah 12 jam di tengah laut. Numpak kapal. Ya wis yo goyang-goyang gitu. Ya, kalau mau ngerasain gempa sekian skala Richter yo numpak kapal, Pak. Om pelupun numpak kapalnya kapan ya? Itu ya haruslah itu minimal ya pengalaman lah itu. Karena banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran itu yang terkait dengan lautan gitu. Ya, itu yang merasakan naik kapal. Malah kadang saya diajak kawan itu besok ke Kalimantan, ya. Itu nggak kepengen, Pak. Sekarang nggak tertarik naik pesawat itu. Gitu. Orang seru numpak pesawat. Gitu. Tekan bandara, sak jam teko. Gitu. Ya. Enak numpak ya kapal laut. Gitu. 24 jam ya, di lautan. Gitu. Ya. Itu kalau pas badai mengerikan. Maka Allah menggambarkan suasana di lautan itu dengan kalimatnya fidzulumati, kegelapan-kegelapan. Karena gelapnya itu double. Gelapnya double. Gelap pas badai, gelap di suasana dalam ruangannya, dan gelap lagi kalau dia itu nyemplung di laut. Maka Allah menyampaikan berlapis-lapis kegelapan. Kemudian Allah takdirkan Nabi Yunus ini ya fidzulumati, di dalam kegelapan. Dia dimakan ikan paus itu, ditelan di dalam perut. Maka sebagian riwayat kalau Ibnu Katsir itu menceritakan 40 hari, Pak. 40 hari. Ya, kita puasa Ramadan 30 hari ya krasa.
Ini 40 hari. Wallahu alam makanannya seperti apa. Luar biasanya kisah Nabi Yunus. Kalau kemarin kita bahas kisah Musa itu juga ada doa yang diajarkan. Kisah tentang Nabi Yunus juga ada doa yang diajarkan. Kalimat tasbih. Ya, kalimat tasbih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 87, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal tapi belum tahu ternyata inilah zikirnya Nabi Yunus. Zikirnya Nabi Yunus selama 40 hari berada di dalam perut ini zikirnya. Sujud terus kemudian zikir dengan tasbih ini. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nanjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Pesan terpenting dari kisah Nabi Yunus ada di ayat ke-88 surat Al-Anbiya ini. Fastajabna. Kami kabulkan memperkenankan doanya. Kalau Allah sudah memperkenankan doa menerima tasbih seorang mukmin, wa najainahu, kami selamatkan dia dari kedukaan. Loh repot. Suasana gelap dalam perut ikan, nggak tahu dibawa kemana, arep tekok karo ikan ya nggak ngerti. Aku mau dibawa kemana? Ya, itu. Sampai 40 hari terombang-ambing akhirnya terdampar dari kedukaan tersebut dan itu diantaranya merupakan berkat dari keajaiban tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Pun hafal niki Pak? Ya, itu enggak terlalu panjang, sering dibaca. Dan ini diantara zikir yang penuh dengan keistimewaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini suasananya Yunus, bagaimana dengan kaumnya? Ternyata Allah memiliki rahasia kenapa Allah menghukum Yunus. Kalau Allah belum putuskan nasib suatu kaum, janganlah kamu itu memvonis. Jadi di sini mentalnya Yunus itu sudah memvonis kalau umatku, kaumku gak bakal tobat. Dia mendahului takdir Allah, mendahului keputusan Allah. Maka salah satu yang harus kita hilangkan dari sifat kita, memvonis nasib urusan seseorang, urusan iman, urusan akhirat, padahal kita tidak memiliki kuasa untuk memvonis itu. Pokoknya nek wong kene ki angel gitu. Mungkin bayangan kita dulu, Pak, tahun 70-an, 80-an. Kampungnya nopo iki, Pak? Kampung nopo? Gambaran cangkol. Saya dapat katanya cangkol ki apa artinya, Pak? Ya, itu. Mungkin bayangan orang-orang dulu, angel mau pelupuh kon ngaji. Ya. Mungkin kan kadang kita kan sampai pada posisi itu ya. Kenapa? Karena memang kita itu tidak memiliki kuasa untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Tapi kemudian nek wes ngerti nggak bisa memberikan hidayah, ya sudah pasrah saja sama Allah. Bukan malah memvonis. Ya, bukan malah memvonis. Kayak beberapa sahabat Rasul, saya ingat kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu terkenal sadis. Level sadisnya terhadap sahabat Rasul itu setara dengan level sadisnya Abu Jahal. Kadang kita mau ngeri itu karo Abu Jahal. Umar ki yo padha ngerine. Ya. Iya, kalau satu kaum kok Abu Jahal itu pamannya, Umar itu ponaan. Ya. Itu
Dikisahkan dalam sirah nabawiyah itu ketika ada seorang sahabiyah, dia mau hijrah ke Habasyah. Berpapasan dengan Umar, bayangan dia, bakalan dicegat hijrahku. Karena SOP-nya gitu, ketemu orang hijrah, cegat. Tapi kemudian Umar itu bertanya, hendak kemana? Saya mau hijrah, Mekah sudah nggak cocok buat kami. Di sini Umar justru tidak mencegah, malah kemudian mendoakan fi amanillah. Semoga Allah menyertaimu. Perempuan itu kaget, loh kok ngene? Gak kayak gini seharusnya Umar. Peristiwa itu diceritakan sama suaminya. Kok suasanamu beda? Baru ketemu Umar kok wajahmu tidak tertekan. Ya, suaminya nanya, apa jangan-jangan kamu berharap Umar dapat hidayah dan masuk Islam ya? Itu kalimat suaminya itu, wah, wallahi demi Allah, la yuslimu Umar qabla ayaslima himarul Khattab. Umar ini nggak bakal masuk Islam sebelum keledainya Khattab itu masuk Islam. Jadi sak Mekah itu, Pak. Satu Mekah itu bapaknya Umar yang namanya Khattab itu terkenal sebagai pedagang keledai. Siapapun yang keledai itu wes kaya motor Supra, Pak. Ya, wes pokoknya ya minim perawatan, hemat gitu. Tapi ora iso banter gitu. Itu semua itu kalau mau cari keledai itu mesti belinya itu ke Khattab, bapaknya Umar. Jadi udah jadi bahan guyonan gitu loh. Surah bakal Umar ini masuk Islam sebelum keledainya Khattab itu masuk Islam. Nah, itu. Ya. Itu bayangannya begitu. Tapi di Madinah Rasulullah itu ingat betul kisahnya Nabi Yunus. Jangan memvonis seseorang tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu milik Allah. Rasul kemudian cuma berdoa, solusi Islam itu biar semakin kuat apa ya? Ketemu itu setelah mengatur, memerah strateginya. Ketemu. Kalau dakwah di Mekah mau sukses, harus punya backingan orang kuat. Nggih mboten, Pak? Ya. Loh ini itu strategi yang pasti dilakukan siapapun. Bisnisnya mau lancar. Ya, harus golek backingan. Ya, bisnis narkobanya mau lancar. Ya, golek backingan. Bisnis judinya mau lancar, judi online-nya, hubungi Sambo. Ngono toh, Pak? Apapun urusan kita, apalagi termasuk dakwah, Rasul itu apa kurang backingan kepada Allah? Tapi ikhtiar sebagai manusia harus ditempuh. Maka Rasul melihat, hitung-hitungan Rasul, kalau dakwah di Mekah ini mau sukses, backingan terkuat itu cuma 2 orang. Kalau enggak Abu Jahal, Umar. Maka Rasulullah berdoa loh Pak, tahajud, bertakorub, munajat kepada Allah. Ya. Allahumma a'izzal islama bi ahabir rajulaini ilaika. Ya Allah, spesifik doanya. Kokohkanlah dakwah Islam ini dengan Islamnya salah satu dari 2 orang, terserah mana yang paling kamu cintai. Rasul langsung ngasih opsi, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Berarti kan selevel jahatnya, selevel pinternya, selevel kuatnya. Ya, tapi ternyata Allah lebih cinta siapa? Umar. Allah lebih cinta Umar. Nah, kita apa Pak doanya? Nah, kadang saya ya di satu sisi kadang ya Allahumma a'izzal Islam bi Jokowi ngono itu. Allahumma a'izzal Islam bi Luhut. Kebayang enggak nek Luhut Panjaitan masuk Islam gitu. Keren loh. Keren itu. Ya. Saya tadi subuh itu ngisi kajiannya di Masjid An-Nur Masaran, itu temanya itu perjuangan dakwah mu'alaf Tionghoa, Pak. Selepas Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, yang menggantikan beliau itu Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini melihat
salah satu penguat dakwah itu adalah urusan ekonomi. Nek kita bicara Indonesia di tahun 1920-an, sebelum ada Indonesia malahan, gitu. Yang memegang kunci-kunci ekonomi dan perdagangan itu siapa? Orang Cina. Maka kemudian Kiai Haji Ibrahim itu berpikir, kalau kita bisa mendakwahi orang-orang Tionghoa ini menjadi Muslim, sudah kebayang. Gak mungkin orang Tionghoa masuk Islam terus dakwah neng ceramah, neng panggung. Ora tau nyantri yuk. Kenapa? Orang itu kalau sudah dapat hidayah dan dia ingin berjuang untuk Islam, maka dia pasti akan memilih apa sih yang paling bisa aku berikan untuk dakwah ini. Lah kalau orang Cina Tionghoa, dia pedagang, pasti dakwahnya dengan hartanya. Maka Kiai Ibrahim itu membuat kebijakan agar dai-dai di beberapa daerah itu juga menyebarluaskan Islam itu di kalangan Cina Tionghoa itu. Ketemulah salah satunya keluarga dari Buya Hamka. Mendakwahi siapa? Salah seorang pengusaha Cina. Saya nyampaikan materi ini, selesai acara itu beberapa jamaah itu cerita, bener tak? Solo itu tuh banyak Muslim Cinanya. Wah, gitu Pak? Iya. Salah satunya itu yang bikin perumahan, nek jenengan mungkin ngertos dari arah Kerten itu ya, Jajar. Apa tuh dulu tuh namanya? Pertigaan Faroka. Ya, itu ke arah utara itu kan ada perumahan Fajar Indah. Nah, mesti kelihatan itu ya, perumahan Fajar Indah. Salah satu perumahan paling awal di wilayah Colomadu. Itu Masya Allah Pak, saya juga ada jadwal kajian di sana itu ternyata bapak-bapak sana tuh cerita. Ini pemiliknya yang bangun perumahan ini membebaskan siapapun yang mau tinggal di perumahan itu. Muslim, kafir, Cina, terserahlah. Tapi setiap beliau itu membangun satu komplek perumahan, pasti beliau membangun terlebih dahulu masjidnya. Ternyata setelah saya tanya-tanya, pemilik perumahan itu adalah seorang Muslim Cina. Pemilik pabrik rokok Jitu. Aku tahu ngerokok jadi kenal merek kayaknya. Tapi wonten Pak, rokok Jitu. Oh iya, berarti bener fakta. Ya. Itu Pak. Ya. Ketika beliau bangun perumahan, dibangun masjid. Dan masjidnya Masya Allah sampai sekarang merupakan masjid yang paling makmur dan menjadi pusat dakwah di wilayah situ. Ya. Itu orang Cina Muslim. Ya. Yo, kisah lainnya banyak. Artinya apa? Ini bisa menjadi salah satu pilihan ya. Dan memang Allah turunkan Islam ini kan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kisah Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala di sini ternyata punya kehendaknya. Ketika Yunus pergi dari kampungnya, dari kaumnya dengan memberikan sebuah ancaman, hati-hati loh. 3 hari dari sekarang azab akan Allah datangkan. Ternyata kaumnya Yunus itu sudah mulai Allah susupkan rasa takut terhadap azab. Kelingan kisahnya kaum Ad, kelingan kisahnya kaum Samud. Duh, jangan-jangan kita jadi umat berikutnya yang Allah musnahkan. Akhirnya mereka dalam waktu 3 hari itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Yunus itu langsung keluar ke lapangan, bawa anak, istrinya, hewan ternak segala macam. Mereka kemudian memohon ampun kepada Allah. Nah, kita mungkin bahasanya sholat istisqa. Maka ada istilah itu juga istighotsah. Istighotsah itu sebetulnya kalimatnya itu memohon kucuran ampunan dan rahmat dari Allah. Ya, jadi mereka itu kemudian bertobat. Tapi Yunus sudah terlanjur memvonis. Ya, dengan tasbihnya itu akhirnya Allah terdampar, dia mendapatkan makan, balik ke tengah-tengah kaumnya. Kaumnya sudah dalam kondisi Islam.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang bisa perlu kita pahami di sini, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih itu salah satu zikir yang menjadi zikir semua makhluk yang ada di alam semesta. Ya, zikir itu kan ada banyak. Ada kalimat takbir, Allahu Akbar, kalimat tahlil, la ilaha illallah, kalimat tahmid, alhamdulillah. Tapi spesial untuk zikir, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalimatnya itu kalimat tasbih. Ya, tasbih itu berarti kan kalimatnya subhanallah. Apa arti subhanallah, Pak? Maha suci Allah. Karena semua makhluk itu mensucikan Allah, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak layak untuk disekutukan. Jadi dengan kalimat tasbih ini ternyata ya para ulama itu menceritakan kerikil-kerikil yang ada di lautan, ya. Annahu dhahaba bihil hutu fil bihari yashuquha. Setiap ikan pausnya itu berenang ke samudra dan ternyata ikan paus itu ya mamalia dia. Bernafas dengan paru-paru. Dia sering muncul ngambil oksigen, tapi kalau nyelam itu sampai bisa ke lautan yang dalam. Ketika di dalam perut ini Yunus itu terus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah takdirkan ikan paus ini juga mendengar kerikil-kerikil itu bertasbih, kerikil-kerikil yang ada di lautan itu bertasbih gitu. Ya, sehingga kemudian Allah gerakkan ikan paus ini sadar ternyata yang aku telan adalah seorang nabi. Maka sebagian ulama itu bilang beberapa hewan-hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran termasuk penghuni surga. Ya, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, burung hudhudnya Nabi Sulaiman. Ya. Itu jadi penghuni surga, Pak. Hewannya bisa mlebu surga, manungsa ora. Ikan paus. Kenapa? Karena ia memang kayak seperti anjing gitu. Memang itu Allah hinakan sebagai hewan. Tetapi meskipun dihinakan manusia, anjing ki ora protes gitu. Ya. Dia tetap bertasbih juga kepada Allah. Tetapi Allah najiskan air liurnya kan gitu. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menuliskan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan ikan besar tersebut dengan firman-Nya, la tu'dhi minhu sya'ratan fa inni ja'altu batnaka sijnahu wa lam ajhalhu ta'amaka. Jangan kamu menyakiti Yunus sedikit pun meskipun seutas sehelai rambut pun. Enggak boleh. Gitu. Ya, kuwi ora rekoso ikan Mas, wis arep tak telen gitu. Ya. Kan marai keselak tuh, Pak. Oh, nang perut kok piye toh gitu. Iya. Tuh kenapa? Karena Allah itu menjadikan perutmu itu sebagai penjara bagi Yunus sementara. Ya, sementara. Jadi yo enggak mudah jadi ikan pausnya itu. Penak iki yo langsung ditelan gitu ya. Diproses, dicerna jadi makanan itu malah ganjel gitu. Oke, baik. Nah, sementara ya sejenahu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan dari tasbih ini. Dalam salah satu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min amri dunya da'a fihi fafurrija anhu." Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, mau enggak kalian aku kabarin? Mau enggak kalian aku kasih tahu satu tips gitu. Kalau seseorang itu mengalami satu yang namanya musibah karbun gitu,
au bala'un, dia mendapatkan ujian dari urusan duniawinya. Siapa dari kita yang tidak pernah mengalami ujian urusan duniawi? Semua kita lah, ya, yang sudah kaya, punya perusahaan banyak, mumet kayak perusahaannya bangkrut. Padahal jane rekeningnya yo cek akeh. Ki cek mumet, Pak. Ya perusahaannya bangkrut ki yo mumet. Ya. Saya sebagai orang yang cukup mengikuti dunia digital itu, dulu tuh pernah ada namanya marketplace namanya ki GDID. Yo iso bangkrut loh. Padahal sing duwe ki yo kaya gitu. Ya. Oh, sekarang lagi rame, Pak. Sekarang kita kenali Google loh, Pak. Kita Google bariki ya rodok serot. Ya. Sekarang tuh kayak gitu, Pak. Orang yang sudah kaya saja punya sekian banyak perusahaannya hilang. Bangkrut satu, ki yo mumet, padahal rekeningnya jek akeh loh. Ya, kita yang rekeningnya sedikit, mumetnya beda lagi gitu. Urusan duniawi selalu akan ada masalahnya. Maka Rasulullah menyampaikan, ya, da'a bihi fafurrija anhu. Kalau dia berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Terkadang mungkin bukan jalan keluar dari masalah, perusahaannya ya tetap bangkrut gitu. Usahanya ya tetap bangkrut, tapi hatinya jauh lebih siap. Oh, itu yang penting loh, Pak. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Maka kemudian Rasulullah di sini menyampaikan, bacalah kalian doanya Nabi Yunus. Tuh, ya, doa Dhunnun. Jangan lupa untuk membaca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi keruwetan urusan duniawi, ya sekali lagi, potret saya sudah baca zikir ini berkali-kali, tidak terhitung, tidak saya batasi jumlahnya, urusan saya kok tetap masih ruwet. Tapi lebih tenang toh? Oh iya, gitu. Ya wis lah, bisa pasrah, Pak. Gitu. Iya, gitu. Bangkrut usahanya. Oh iya. Kok iso prengas-prengas? Ya, gitu. Bisa ikhlas. Hati kita itu bisa berlapang dada terhadap takdir yang sudah dia terima. Itu yang penting loh. Ya, ada teman saya itu ya seumuran saya, sudah punya anak 2 laki-laki, istrinya nuntut cerai. Mumet wih, Pak. Tahun 2019, kadang laki-laki mencerai itu loss mana ya, Pak ya. Tapi kalau dicerai sama istri aku ya mumet, Pak. Tahun 2019 wayai Sawal seharusnya dong lombok gitu. Dia malah dapat surat berkas dari Kementerian Agama berisi perceraian sudah diterima ya. Gitu. Wayai Sawal bodoh malah gitu. Sampai sekarang 3 tahun sudah masuk tahun 2023 nggak pernah ketemu lagi sama istrinya sama anak-anaknya karena nggak mau ketemu. Terus saya ketemu orangnya, cek prengas gitu. Piye? Yo stra piye lah wis nasibe gitu. Dia bisa melalui, ya meskipun mesti ada luka hatinya mesti gitu. Tapi ketika dia sudah bisa melewati itu, akhirnya ada bahasa kita itu sudah menerima takdir. Bahkan dari guyonan, saya ketemu itu, Mas, gitu. Ketok ora susah ya gitu. Ya, padahal ya jane susah. Ceritamu tak ceritakan untuk santri-santriku piye? Ora apa-apa, Mas. Lo kapan lagi ketemu cerita rawinya soheh lo, Pak. Koncone dhewe. Ketemu langsung kok. Ora jare lo, ora jare. Berarti kan valid toh? Soheh itu. Ya riwayatnya soheh itu. Ya. Guyu itu. Oh iya. Ya terkadang cara kita itu bukan untuk mengatasi masalahnya. Masalahnya nggak bisa kita atasi, tapi kita bisa menerima dengan masalah itu. Hati kita bisa lebih lapang. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, ada kisah menarik dari Rasulullah ketika beliau bertemu dengan sahabat, sahabat Abu Hurairah, ya. Sahabat Abu Hurairah itu.
Dalam hadisnya diceritakan Abu Hurairah itu sedang beliau kan orang Yaman, biasalah bertani gitu. Demi nyambung hidupnya. Lihat Abu Hurairah itu sedang nandur, Pak. Kamu ngapain Abu Hurairah? Gitu. Abu Hurairah jawab pertanyaan Rasulullah, saya sedang nanam ya Rasul. Gitu. Maukah kamu aku kasih tahu tanaman yang lebih baik daripada yang kamu tanam? Gitu. Apa ya Rasul? Setiap kalimat tasbih yang engkau baca, maka itu merupakan tanaman di surga untukmu. Nah, ini kabar gembira untuk para petani, Pak. Ya, wayahe nandur tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Panenane gagal, tapi di surga panen. Ya penake yo. Panen dunia, panen akhirat. Itu loh, ya bahagianya kita bisa ketemu hadis Rasulullah itu. Kalaupun apa yang hilang dari milik kita dalam urusan dunia kita, urusan akhirat kita itu tetap ada cadangannya. Jadi sambil kita nanam, ya kalau biasa sawah satu petak berarti bisa berapa? Ya, coba Pak. Banyak toh Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nek sehari bisa berapa petak? Banyak toh? Ya mungkin kadang kita tuh mikir loh, ya Allah dari petani zaman saya kira kosong. Tapi ini alhamdulillah loh. Petani-petani do happy. Katanya beras tambah mahal. Tapi petaninya ya berarti ya. Saya senang sama komentarnya salah seorang menteri pertanian, nggak tahu yang tahun berapa itu. Pokoknya komentarnya gitu, beras mahal Pak Menteri. Gitu. Yo bersyukurlah toh sesekali itu ben petani yo sugih ngono lho. Cocok itu. Ya, cocok itu. Walaupun yo rodok ruwet itu. Ya, kapan lagi kita sadar kenapa pada petani itu kaya itu ya paling ya buat nyekolahkan anaknya gitu ya. Ya, untuk nutup modal yang tahun kemarin ketika harga panenannya anjlok, kan paling kayak gitu aja toh. Gitu. Ya, sambil nanem kadang kita ruwet jadi petani nggak ada masa depan lah. Sambil nanem lah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sudah nanem di surga satu. Lanjut lagi nanem lagi di surga satu. Ya, penak toh nanem di surga, orang rawat, orang ngopeni panen. Timbang di dunia. Maka disitulah salah satu ya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya. Dan salah satu hikmah dari kisah Nabi Yunus juga, Nabi Yunus Allah berikan jalan keluar berkah dari tasbihnya. Bukan berarti Nabi Yunus tuh tasbihnya tuh pas. Ya, di perut ikan paus itu saja, enggak. Jadi ada sabda Rasulullah itu menyampaikan begini, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah. Ya. Kenalilah Allah di masa longgarmu, di masa sukamu, di masa lapangmu. Maka Allah akan mengenalmu ketika di masa susahmu. Kita kan ya mesti kenal dengan pepatah toh, hidup roda nggak selamanya berputar di atas gitu. Ya, kecuali Rafathar katanya ngono. Ya, tapi begitu nasibnya. Ya. Nasib itu kan selalu berputar, kadang kita dalam kondisi senang, kadang kita dalam kondisi susah. Maka hadis Rasulullah itu paling tepat, bagaimana sih menyikapi ketika kita dalam kondisi lapang. Maka luar biasanya jamaah pengajian sini, urusan ekonominya sedang lapang, urusan hatinya juga sedang lapang, tapi nggak lupa ngaji, nggak lupa tasbihnya. Dan ini luar biasa. Nanti ketika kita mengalami masa susah, entah itu kapan, ya kita punya celengan, punya asuransi. Mungkin kalau bahasanya Nabi Yunus, punya sekoci penyelamat. Ya. Kalau pesawat, kita naik pesawat pramugari ki jane kerjane apa toh Pak? Kok gajine gede? Kan mau ngajari cara apa toh? Lewat pesawat itu ya pakai ya kita padahal juga nggak pernah lihat. Dito
Mungkin nanti lain kali nek jenengan numpak pesawat gitu. Mbak pramugari, ojo mau ngajari, endi alatnya? Ya, ada di bawah kursi ya. Ya. Itu kan cuma ngajarin gitu toh. Pentingnya jaket penyelamat. Padahal tak pikir-pikir, gunane opo jaket penyelamat nek tiba nabrak gunung. Ya nek pas jatuhnya ke laut kepake, lah nek pas nabrak gunung. Ya wassalam toh. Ya, tapi ora apa-apa lah itu, ya. Kalau naik kapal lebih double, Pak. Ada jaket penyelamatnya, ada kapal sekocinya. Kapal sekoci itu kapal kecil itu, ya. Ketika nanti misalkan kapalnya itu bocor atau bagaimana, dia tenggelamnya kapal itu enggak tiba-tiba, masih ada jeda waktunya. Jadi sekocinya itu bisa langsung lepas. Para penumpang itu naik di situ. Lah kalimat tasbih yang kita baca dalam kondisi lapang itu nanti akan menjadi sekoci penyelamat kita ketika dalam kondisi susah. Ketika dalam kondisi susah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena dengan itu Allah kenal kepada kita. Gak mungkin Allah tidak mengenal hambanya yang selalu mensucikannya. Tidak mungkin Allah tidak kenal hambanya yang bertasbih sebagaimana makhluk-makhluk lainnya pun juga bertasbih. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya bertasbih dengan tasbihnya Nabi Yunus. Dan ini salah satu kalimat tasbih yang paling sempurna. Yang pertama ada kalimat tauhidnya, wahdaniyatu. La ilaha illa anta. Dengan mengucapkan ini berarti kita sudah mengakui, ya Allah, Tuhanku hanya Engkau. Tidak berlaku, tidak aku yakini Tuhan-Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta. Ini kalimat pertama. Maka tasbihnya Nabi Yunus itu sangat disukai oleh Allah karena kita ketika membaca meyakini Allah lah Tuhan satu-satunya. Subhanaka, kita mensucikannya. Kadang kalau dalam kondisi sulit, kita mau percaya sama Allah, mau yakin sama Allah itu ya susah. Ya, saya pernah baca kisah hijrahnya artis lawas, Pak. Peggy Melati Kusuma apa Sukma tuh? Ya, ngetos dia Bu, gitu. Artis lawas kok, gitu. Ya. Itu cerita sejak kegagalan pernikahannya, sekarang kan jadi daiyah. Kayak luwih keren loh dakwahnya. Tekan New Zealand, tekan Australia. 11 tahun putus asa dengan usaha, dengan pernikahannya, bercerai, akhirnya baru dapat suami, Pak. Ya, dapat suami orang keturunan Indonesia, warga negara New Zealand, miliarder peternak sapi. Ya, miliarder peternak sapi, yo podo dudane, satu jari yang satu duda. Dia menyampaikan kenapa? Karena ketika dia mengalami semua masalah itu, dia sampai pada kesimpulan Allah itu kejam dengan hidupku, semuanya dibikin kacau. Tapi mau mengutuk Allah bagaimanapun, ya Allah kan ya ora urusan. Sampailah dia pada titik pasrah. Oh, berarti mungkin solusinya aku harus kembali kepada Allah. Gitu. Ya. Di sini, subhanaka, kadang kita itu menyebut Allah itu kejam dengan nasib kita, urusan kita, segala macam lah. Maka kalimat subhanallah ini sangat dicintai Allah karena semua yang jelek itu asalnya dari kita, Allah lah segala yang baik. Gitu. Inni kuntu minadz dzalimin. Karena kalau kita nggak mengucapkan subhanallah, kita pasti menganggap Allah zalim sama kita. Kalimat subhanallah menghapuskan keyakinan itu, yang zalim adalah aku ya Allah. Maka bait ketiga dalam doanya Yunus, inni kuntu minadz dzalimin. Yang zalim ini hambamu. Engkau tidak pernah zalim. Yang zalim itu kita. Dikasih nikmatnya apa, tapi tidak kita gunakan untuk bersyukur, malah justru kita gunakan untuk perilaku yang tidak baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan tasbih ini selalu menjadi, ya,
lafal yang kita ucapkan dalam kondisi kita bagaimanapun, khususnya para petani tadi. Tuh, ya, kasih pesan tuh sama Rasulullah itu ya. Gitu. Jadi nek pas nandur jangan lupa baca apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang enggak jadi petani itu ya juga kayak gitu, ya. Gitu. Kan duwe kaplingan piro? Ora duwe. Kaplinganku di surga sudah nandur, ya. Nanti insya Allah kita semua panen di akhirat kita di surga. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima kalimat-kalimat tasbih kita dan menjadikannya sebagai sekoci penyelamat dari kehidupan urusan duniawi kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar Sohibin. Luar biasa ya Pak, kalau kita mau belajar tentang sejarah Islam dan kita ambil ibrahnya, pelajarannya luar biasa sekali. Bapak sekalian, informasi sekali lagi bagi yang putra putrinya atau saudaranya lulus tingkat SMA mau ke Mahat Ali SKI, monggo. Ini kuota kita hanya 17, pendaftarnya sudah 10 ya, sudah 10 pendaftar. Beliau nanti dosennya, beliau salah juga tim manajemen di bagian kurikulum. Yang kedua, informasi tanggal 18 Februari itu ternyata tanggal merah ya. Hari apa itu? Isra Mi'raj ya. Nah, Bapak sekalian, tanggal 18 insya Allah nanti akan ada pengajian dalam rangka pertemuan wali santri SPI. Tapi kali ini untuk perdana kita buka untuk umum, karena yang ngisi adalah dai nasional. Siapa? Syekh Anas Jaber. Siapa itu Syekh Anas Jaber? Beliau adalah adik kandungnya almarhum Syekh Ali Jaber. Hostnya siapa? Hostnya juga dai nasional, Ustadz Restu Sugiarto, yang sudah sering masuk TV. Ya. Sementara waktu yang diberikan ke saya sama EO-nya itu habis asar. Tapi karena saya tadi baru beliau menyampaikan tanggal 18 tanggal merah Pak, kami akan minta diajukan di jam 10 saja atau jam 9 saja. Tapi belum tahu, tapi fix sementaranya yang kita deal kemarin adalah jam 3:30. Nanti insya Allah jam 9 saya akan ketemu sama EO-nya, kita bahas untuk event akbar tersebut. Moga Bapak Ibu bisa mengagendakan sesekali ketemu dengan Syekh Anas Jaber. Nah, tapi karena tempat yang juga terbatas, moga nanti ada link pendaftaran. Nek tidak bisa ya datang langsung nggak apa-apa. Tapi ada link pendaftaran yang mungkin bisa diprioritaskan. Mungkin itu Bapak sekalian dari kami cukup. Nanti ada apa dari BCM untuk pengukuhan takmir masjid setelah ini, tapi dari kami cukupkan terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa kepada majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.